Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bidan Eka Vicky Yulifantina SST MKep, dosen program studi kebidanan, program sarjana, dan pendidikan profesi bidan program profesi Stikes Gunabangsa Yogyakarta. Mata kuliah yang saya ajarkan tentu saja linier dengan bidang keahlian dan background pendidikan saya, yaitu pendidikan kebidanan. Mata kuliah yang pernah saya ampu adalah asuhan kebidanan pranikah prakonsepsi, asuhan kebidanan kehamilan, penelitian dalam kebidanan, evidence based dalam praktik kebidanan, kearifan lokal, dan bahan pangan lokal. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu di semester 4, yakni asuhan kebidanan pranikah prakonsepsi dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun deskripsi singkat mata kuliah untuk asuhan kebidanan pranikah prakonsepsi merupakan mata kuliah wajib dalam prodi kebidanan program sarjana, di mana mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami konsep dasar asuhan pranikah prakonsepsi, evidence based asuhan kebidanan pranikah prakonsepsi, program pemerintah dalam asuhan pranikah prakonsepsi, interprofessional collaboration dalam asuhan pranikah prakonsepsi, konseling, serta pendokumentasian dalam asuhan pranikah prakonsepsi. Bobot SKS pada mata kuliah ini adalah 2 SKS yang akan disampaikan dalam 14 pertemuan dalam bentuk perkuliahan secara teori maupun praktik. Dalam mengampu mata kuliah ini, saya adalah tim teaching bersama dengan satu dosen lainnya, sehingga saya mendapatkan beban 1 SKS atau 7 kali pertemuan. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah menguasai konsep dasar asuhan pranikah dan prakonsepsi, lalu menguasai konsep infertilitas dan fertilitas, menguasai persiapan dan perencanaan kehamilan, menguasai psikologi perempuan dan keluarga dalam persiapan kehamilan sehat, menguasai kajian psikologis tentang persiapan seorang ayah dalam persiapan menjadi orang tua, menguasai screening pranikah prakonsepsi, menguasai perencanaan kehamilan pada keadaan khusus, menguasai evidence based asuhan kebidanan pada masa pranikah prakonsepsi, lalu menguasai KIE persiapan dan perencanaan kehamilan, menguasai program pemerintah, dan menguasai dokumentasi asuhan kebidanan pada masa pranikah prakonsepsi. Ya, setelah saya menjelaskan gambaran umum mata kuliah ini, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran yang digunakan untuk proses perkuliahan. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya menggunakan teknik pembelajaran DII, yaitu delivery, yaitu bagaimana materi bisa tersampaikan kepada mahasiswa dengan baik. Yang pertama, saya menggunakan beberapa referensi textbook, diantaranya ada Human Reproductive and Prenatal Genetic, kemudian Handbook of Midwifery, lalu jurnal-jurnal penelitian yang terkait dengan asuhan pranikah prakonsepsi. Selain itu, saya telah menyusun modul pembelajaran dan modul praktikum sebagai panduan untuk pelaksanaan perkuliahan asuhan kebidanan pranikah prakonsepsi. Kedua, saya menggunakan strategi case method, yaitu dengan memberikan contoh-contoh kasus terkait dengan asuhan kebidanan pranikah prakonsepsi seperti masalah infertilitas, perencanaan kehamilan dengan kondisi khusus untuk didiskusikan dan dipresentasikan oleh mahasiswa. Penerapan metode ini membantu mahasiswa untuk mengasah dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis untuk memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan kreativitas. Teknik yang kedua yaitu interaction. Nah, interaksi dengan mahasiswa saya lakukan pada saat perkuliahan. Ada beberapa media yang saya gunakan. Yang pertama, perkuliahan tatap muka langsung, kemudian yang kedua dengan kelase, di mana di dalamnya saya memasukkan RPS, kontrak perkuliahan, rencana tugas mahasiswa, dan materi-materi perkuliahan juga didukung oleh kolom diskusi. Hal ini untuk mendukung kegiatan pembelajaran asinkronus.
Semua tugas-tugas mahasiswa wajib diupload pada platform Kelase. Kemudian kami juga memiliki WhatsApp group yang digunakan untuk berdiskusi dan berkomunikasi terkait materi maupun kendala selama perkuliahan. Teknik yang ketiga yaitu assessment. Di sini bagaimana saya menjelaskan evaluasi dan penilaian terhadap mahasiswa. Jadi untuk penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa didasarkan pada tugas individu atau kelompok, ujian tengah semester, ujian akhir semester, kemudian praktikum ya, dan juga ada keaktifan mahasiswa. Nah, di sini terkait dengan sistem penilaian, indikator beserta jenis penugasan ya, baik individu maupun kelompok, selalu saya diskusikan dan sepakati bersama mahasiswa dalam kontrak perkuliahan sebelum pembelajaran dimulai. Sehingga prinsip-prinsip penilaian yang adil, objektif, dan transparan dapat diwujudkan. Bobot penilaian meliputi tugas 20%, keaktifan 10%, praktikum 20%, UTS 25%, dan UAS 25%. Ya, untuk selanjutnya saya akan berikan video terkait dengan proses pembelajaran di kelas yang saya laksanakan bersama mahasiswa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, baik teman-teman. Alhamdulillah ya, hari ini kita ketemu lagi di kelasnya Bu Vicky ya dalam mata kuliah Asuhan Pranikah Prakonsepsi. Ya, baik sebelum memulai perkuliahan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup? Ya, baik teman-teman. Jadi materi hari ini kita akan belajar mengenai program pemerintah yang mendukung asuhan pada masa pranikah prakonsepsi. Adapun capaian pembelajaran kita hari ini harapannya adalah mahasiswa mampu menguasai program pemerintah yang mendukung asuhan pada masa pranikah dan prakonsepsi. Nah, Bu Vicky ada sedikit quote nih, agar kita semakin semangat belajarnya. Nah, jadi dulu itu Bu Vicky juga sering nggak semangat kuliah. Nah, quote ini lumayan membantu gitu ya untuk meningkatkan mood. Barang siapa yang tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka ia harus sanggup menanggung pedihnya kebodohan. Dari Imam Syafi'i. Oke, sudah siap untuk kuliah hari ini? Baik, kita lanjut ya. Nah, teman-teman coba lihat. Ini gambar apa ini? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Boleh tunjuk tangan? Ada loh yang kelihatan sekali. Coba Mbak Sutrisni. Untuk gambar pertama itu perbedaan tinggi badan Ibu, di mana untuk bagian sebelah kiri itu tinggi badannya terlihat normal dan raut wajahnya gembira, sedangkan yang sebelah kanan itu tinggi badannya agak lebih pendek dan dari raut wajahnya itu nampak sedih. Oke, baik. Terima kasih. Good job. Kalau gambar kedua ada apa itu? Lingkar lengannya seperti apa itu? Kurang dari standar atau seperti apa? Kurang. Lalu gambar ketiga khas sekali terlihat. Apa itu? Iya, ini adalah contoh ya, contoh dari dampak ketika masa kehamilan gitu ya, tidak disiapkan dengan baik dari masa pranikah. Nah, hari ini kita akan diskusi sebenarnya seperti apa sih program pemerintah yang mendukung gitu ya untuk asuhan pranikah prakonsepsi. Karena apa gitu ya, yang harus kita pahami bahwa ternyata kesehatan prakonsepsi ini memang harusnya sudah kita siapkan dari awal ya, dari sebelum calon pengantin itu atau sebelum calon orang tua itu dia merencanakan kehamilan. Jadi nggak bisa kalau nikah kemudian langsung ya udah hamil-hamil aja, padahal anemia. Padahal lingkar lengannya ternyata kurang dari standar, sehingga kemudian ketika terjadi kehamilan dia akan punya resiko. Resiko apa Mbak? Boleh diceritakan? Kalau misalnya ternyata dia sebelum hamil itu sudah anemia, kemudian dia hamil trimester 1, dicek lagi tuh kadar HB-nya, kira-kira bakal tetap anemia enggak?
Iya, jadi jangan-jangan anemia pada kehamilan yang terdeteksi itu sudah terjadi dari sebelum hamil. Oleh karena itu, pemerintah itu punya program. Nah, ini yang akan kita bahas sama-sama. Begitu ya. Oke, lalu pemerintah itu programnya apa saja? Ternyata ada beberapa peraturan pemerintah gitu ya yang sudah melingkupi untuk asuhan pranikah prakonsepsi. Yang pertama adalah Permenkes nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil. Kemudian masa hamil, persalinan sampai pelayanan kesehatan seksual. Baik sekali loh pemerintah kita itu. Sayangnya calon pengantin kalau syarat nikahnya itu nggak ada kartu TT, kira-kira bakal ke puskesmas nggak? Ini ya, jadi ini adalah salah satu upaya untuk mengikat agar semua calon pengantin itu terscreening. Jadi dari Kementerian Kesehatan itu berkolaborasi dengan Kementerian Agama supaya apa? Teman-teman mungkin masih ingat dulu angka tetanus itu ya pada bayi baru lahir tinggi sekali di Indonesia. Nah, sehingga kemudian imunisasi TT itu menjadi program bagi calon pengantin. Nah, ini adalah sebuah strategi dari pemerintah gitu ya agar meningkatkan gitu ya angka kesehatan ya baik bagi ibu maupun bayinya. Nah, sekarang kita lihat Bu Bidan punya peran nggak? Punya. Nah, diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 320 tahun 2020 tentang standar profesi bidan ya. Nah, di sini ternyata ya bidan itu harus mampu melakukan screening ya terhadap masalah dan gangguan dari bayi baru lahir sampai ke seksualitas perempuan, di mana di sini sudah saya highlight ya, ada masa sebelum hamil. Lalu bagaimana pemerintah membuat peraturan gitu ya terkait dengan layanan pranikah prakonsepsi? Ternyata diturunkan dari rekomendasi WHO. Apa saja gitu ya? Yang pertama ada status gizi atau nutrisi, betul. Apalagi? Kondisi genetik, kemudian kesehatan mental, penyakit menular ya, ada HIV, penggunaan rokok ya, kemudian apa? Sunat pada perempuan, kemudian kekerasan. Nah, jadi ini merupakan hal-hal yang harus disiapkan nih pada persiapan kesehatan prakonsepsi. Lalu bagaimana ketika diturunkan dalam standar program pemerintah ya yang mendukung persiapan kesehatan gitu ya pada masa prakonsepsi. Ternyata ada pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, pemberian imunisasi, suplementasi gizi, dan konsultasi kesehatan serta pelayanan kesehatan lainnya. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah pengecekan tanda vital. Ini yang melakukan siapa? Bu Bidan bisa ya melakukan ini ya. Kemudian pemeriksaan status gizi. Kenapa sih kok perlu dilakukan gitu ya? Ternyata secara evidence base gitu ya, berat badan ibu itu berpengaruh loh ya terkait dengan nanti ketika hamil. Ketika dia kurang atau underweight, dia punya resiko apa? Ada yang mau cerita? Kek, betul. Ketika dia overweight, diabetes mellitus gestasional. Oleh karena itu, tanda vital, status gizi itu harus dicek gitu ya pada masa sebelum hamil gitu ya. Nah, kemudian apalagi nih yang bisa kita lakukan gitu ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan kadar hemoglobin, kadar gula darah, kemudian bisa juga TORCH dan USG abdomen. Nah, di sini untuk pemeriksaan penunjang, teman-teman tahu ya, kita negara apa, Mbak? Berkembang. Sehingga jatuhnya pemeriksaan penunjang yang wajib itu baru kadar HB. Jadi kalau untuk gula darah, TORCH atau USG abdomen ini sifatnya masih rekomendasi. Kenapa sih HB perlu dicek? Untuk mengetahui ini ada anemia. Ya, good job. Betul sekali Mbak Sutrisni. Jadi, ketika ternyata mengalami anemia nih dari sisi ibu ya, ketika masih calon pengantin atau pada masa prakonsepsi, maka diobati dulu.
Nanti setelah sudah meningkat, sudah dalam batas normal, baru kemudian boleh kita beri konseling terkait dengan perencanaan kehamilan sehat. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, nah ini ya tadi untuk pemeriksaan penunjang itu ada kadar gula darah. Nah, terutama direkomendasikan ketika ada faktor resiko. Apa sih faktor resikonya? Pertama, riwayat keturunan dari keluarga ya. Nah, ini kan dia resiko. Kemudian yang kedua ketika berat badannya berlebih. Nah, itu juga resiko ya. Kemudian kalau TORCH, nah teman-teman masih ingat ya, infeksi TORCH itu luar biasa ya dampaknya ketika terjadi pada kehamilan. Ini juga ketika ada faktor resiko, misalnya oh dia memang memelihara hewan seperti kucing gitu ya, kemudian unggas gitu ya. Kemudian ini adalah perencanaan kehamilan yang kedua dan riwayat keguguran misalnya ya. Nah, ini juga direkomendasikan, atau riwayat memiliki anak berkebutuhan khusus gitu ya. Kemudian USG abdomen. Nah, ini juga kadang-kadang ada ya catin itu dia ketika haid nyeri sekali. Nah, jangan-jangan ada sesuatu nih, makanya direkomendasikan untuk melakukan USG abdomen. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini Bu Vicky punya kuis. Nah, supaya kita seru-seruan, kuisnya akan Bu Vicky putar melalui lagu. Yuk teman-teman sambil berdiri yuk. Oke, nah jadi Bu Vicky punya lagu dan punya pena. Oke, jadi supaya seru nih ya, kita kuisnya pakai peregangan. Bu Vicky punya pena. Nah, pena ini tolong diputar selama lagunya masih menyala. Jadi setelah ini Bu Vicky nyalakan lagunya. Nanti ketika lagunya berhenti, siapa yang memegang pena ini, dia harus menjawab kuisnya. Setuju? Oke, dari sebelah sini ya, Bu Vicky dari sebelah sini. Yuk, Bu Vicky putar lagunya ya. Sambil joget dong. Ayo. Kok nggak joget itu? Iya. Oke, pertanyaannya. Oke, kita lihat sama-sama ya. Apa imunisasi wajib yang harus diberikan pada calon pengantin? Imunisasi TT. Oke, tepuk tangan dong untuk Mbak Yusi. Oke, baik, boleh duduk kembali ya. Seru nggak? Oke, baik. Sekarang kita lanjut dulu ya ke materi ya. Oke, baik. Kita lanjut ke materi ya. Oke, baik. Bagus sekali ya tadi Mbak Yusi menjawab imunisasi TT. Iya, betul. Jadi, pada calon pengantin itu ya, program imunisasi yang wajib ya untuk diakses adalah imunisasi TT. Nah, imunisasi TT itu ada 5 dosis. Nanti akan di-screening berdasarkan status imunisasi yang didapatkan dari dia bayi. Ya, nanti bayi, baduta, kemudian di sekolah ya ada 2 kali. Nah, itu untuk menentukan nanti status TT-nya berapa. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, ada beberapa imunisasi tambahan yang bisa juga diakses oleh calon pengantin ya. Ada MMR ya, kemudian HPV, hepatitis B, kemudian varicella, dan berkaitan dengan kasus yang belum lama ini tinggi ya, yaitu COVID-19. Oke, kita lanjut ya ke suplementasi gizi. Nah, suplementasi gizi juga merupakan program pemerintah ya yang mendukung untuk persiapan kehamilan. Yang wajib untuk dikonsumsi oleh calon ibu adalah yang pertama asam folat. Nah, tadi teman-teman saya minta pendapat ya tentang gambar tadi yang bayi kenapa? Bibirnya sumbing. Nah, itu ternyata karena bisa jadi dia ibunya sudah mengalami defisiensi asam folat. Nah, ibu-ibu di Indonesia kebanyakan tidak menyadari kalau dirinya hamil ya enggak kalau di awal-awal. Sehingga asupan asam folat itu diharapkan sudah diberikan dari masa sebelum hamil. Begitu juga dengan tablet tambah darah. Ketika sedang menstruasi kita minum sehari 1
kali. Ketika tidak haid, seminggu 1 kali. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kemudian terkait dengan konsultasi kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya, nah ini biasanya setiap daerah menyesuaikan dengan kondisi masalah yang ada. Misalnya pelayanan psikologi, perlu nggak kira-kira? Ya, karena kesehatan mental saat ini sudah menjadi hal yang diperhatikan. Kemudian kesehatan gigi, lalu konsultasi kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi ibu. Kalau terkait dengan pelayanan psikologi, teman-teman ingat ya, sekarang angka depresi postpartum itu meningkat sekali. Jadi kadang-kadang perempuan dengan riwayat kekerasan, mungkin waktu kecil mendapatkan kekerasan dari orang tuanya atau mendapatkan kekerasan pada pasangan. Nah, ini juga rawan untuk mengalami depresi. Kesehatan gigi, banyak nggak yang giginya berlubang? Ibu hamil? Banyak, akhirnya dia kesakitan, sementara obatnya terbatas kan kalau hamil, sehingga dari sebelum hamil kita sudah harus cek dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, terkait dengan program pemerintah, kita harus menyadari bahwa Bu Bidan tidak bisa sendiri. Ya, sehingga kemudian muncullah layanan Catin terpadu ya, dengan mengedepankan interprofessional collaboration. Artinya kita itu berkolaborasi dengan profesi lainnya. Apa saja kita lihat ya. Yang pertama, di poli umum. Di poli umum itu dilakukan pemeriksaan fisik. Berarti bisa jadi bukan hanya Bu Bidan yang di poli umum. Ada siapa lagi? Perawat. Kemudian pemeriksaan penunjang itu di laboratorium. Apa tuh profesi yang terlibat? TLM, analis kesehatan. Untuk ngecek apa? Kadar HB, mungkin urin, golongan darah gitu ya. Lalu kalau di Poli KIA, nah di situ ada Bu Bidan. Nah, Bu Bidan dalam pemberian imunisasi, kemudian suplementasi gizi, lalu konseling ya, konseling yang berkaitan dengan perencanaan kehamilan. Kemudian ternyata teman-teman ketika ada masalah, misalnya anemia atau apa KEK, nah ini bisa juga dengan poli gizi. Jadi unit gizi akan memberikan konseling ya terkait dengan pengaturan nutrisi sesuai dengan kondisi pada calon ibu. Lalu pelayanan kesehatan lainnya ya, misalnya pelayanan psikologi atau pemeriksaan gigi. Ini merupakan hasil penelitian yang saya lakukan untuk mengetahui sebenarnya seperti apa sih skema interprofessional collaboration dalam pelayanan pranikah. Kenapa ini penting? Nah, calon ibu ya, ketika dia melakukan persiapan kehamilan sehat dengan tenaga kesehatan, maka harapannya ya kehamilan yang timbul adalah kehamilan yang sehat, meminimalkan resiko. Oke, sekarang kita sudah sampai di slide yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Ini slide yang ditunggu-tunggu apa yang tidak ditunggu-tunggu ya? Ini kita akan evaluasi. Oke, ada pertanyaan nih. Apa pemeriksaan laboratorium wajib pada calon pengantin? Yuk, siapa yang mau menjawab? Yang wajib. Oke, Mbak Yusi boleh? Oke, baik. Ada lagi mungkin? Good job, terima kasih Mbak Yusi. Oke, Mbak Sutrisni boleh? Oke, baik. Iya, betul ya. Pemeriksaan HB adalah yang wajib dilakukan pada calon pengantin. Ya, materinya sudah saya upload ya di kelas C. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar dokumentasi dalam asuhan pranikah prakonsepsi. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ada Ibu. Oke, silakan. Untuk imunisasi wajib ini Ibu, apakah ada imunisasi tambahan dan sudah masuk dalam program pemerintah atau belum? Oke, baik, pertanyaan yang bagus, Mbak Angel. Ya, jadi imunisasi tambahan itu sudah ada ya dalam rekomendasi ya, kalau teman-teman lihat di lembar balik pada calon pengantin. Tapi sifatnya adalah rekomendasi sehingga tidak wajib.
Nah, misalnya, oh ternyata saya ini bekerjanya di public place gitu ya, berinteraksi dengan orang banyak sehingga resiko untuk tertular hepatitis B misalnya. Nah, ini kita rekomendasikan untuk vaksin hepatitis B seperti itu. Bagus sekali pertanyaannya, Mbak. Oke, ada lagi teman-teman? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, Bu Vicky ada pantun nih. Waduh. Ke warung beli makanan. Warungnya milik Bu Salman. Waduh gitu ya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada perasaan segera ungkapkan. Oke, terima kasih untuk hari ini ya Bu Vicky, mohon maaf bila ada kesalahan dalam memfasilitasi kelas hari ini. Semoga bermanfaat. Bu Vicky akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.